Gadis ini ditinggalkan oleh pacarnya untuk membalas dendam. Dia memasak berlatih sihir hitam yang paling berbahaya. Berubah penampilan. Dia mengundang 4 biksu Thailand untuk membantunya melindungi Dharma. Biksu membaca mantra. Laba-laba dan kelabang di sekitar. Semua jenis serangga beracun melekat pada gadis itu. Segel tubuhnya menjadi kepompong. Saat dia memecahkan kepompongnya. Pada saat berubah penampilan. Tapi orang berlatih jenis sihir ini akan dihukum oleh Tuhan dan Dewa Tanah. Itulah selama-lamanya tidak bisa bereinkarnasi. Pada akhirnya, seberapa dalam kebencian bisa membuat seorang wanita melakukan seperti ini. Masalah mulai dari setengah tahun yang lalu. Awalnya Afi seorang bawahan. Karena harus menyelesaikan bawahan klan lain yang dibalas dendam. Bos Afi memiliki sepotong jarum Buddha yang kokoh yang disihir dengan jimat. Bisa melindungi dia depan pisau. Tapi tidak disangka bahwa orang itu langsung menabrak. Paru-paru bos itu rusak dan mati di tempat. Masalah terjadi sehingga setiap orang melarikan diri. Afi segera mengambil patung Buddha di depan dada bos. Dengan temannya Asam melari ke Thailand untuk menghindari. Keduanya udah lapar. Dia memiliki 100 yuan uang Thailand juga tidak berani menggunakan untuk makan sampai kenyang. Mereka memutuskan bawa patung Buddha untuk digadaikan. Tapi keduanya tidak duga. Thailand lebar seperti itu. Tidak ada siapapun berani menerima patung Buddha ini. Sebaliknya mereka mengumumkan kepada pemilik patung Buddha emas ini. Tuan Thai. Antar tuan-tuan Thai sangat terkenal. Setiap benda yang dia membuat memiliki simbol khusus. Inilah sebab yang tidak ada siapapun berani menerima. Gantinya berkata masalah itu. Dia tahu bahwa sang bos sudah mati. Menyuruh keduanya mengembalikan patung Buddha itu, untuk membalas kasih. Keduanya bahkan memiliki kesulitan apapun juga bisa berkata. Melihat posisi Thai di Thailand. Dengan cepat Afi memberi isyarat. Berbohong bahwa sebelum bos meninggal berharap. Mau Thai menahan keduanya. Menurut keinginan mereka diizinkan untuk tinggal di rumah Tuan Thai. Sampai hari pertama. Afi sudah mencintai adik perempuan Thai itulah Hai. Di bawah kata-katanya yang manis. Dengan cepat keduanya sudah menjadi sepasang. Tapi perburuan faksi belum berakhir. Meskipun mereka sudah melarikan diri ke Thailand. Tapi orang-orang itu tetap datang. 3 orang berbagi untuk melarikan diri. Ketika melarikan diri Afi tetap tidak lupa menggoda wanita. Tapi Asam tidak sama. Langsung dipukuli hampir mati oleh klan yang lain. Untuk menyelamatkan Asam. Afi meminta Tuan Thai membantu. Berharap dia menyelamatkan Asam. Di bawah panduan Thai. Afi mendapat darah, air seni dan rambut Asam. Memasukkan 3 benda ini ke dalam cairan sedang didih. Thai terus menggunakan sihir. Membuat Asam di dalam rumah sakit terus kejang. Akhirnya, untuk mengirimkan Yang Qi ke Asam. Thai menyuruh dia minum air seni. Asam memang memulihkan. Dan Thai melalui masalah ini. Juga menemukan kemampuan Afi untuk menjadi tuan. Dia memutuskan menerima Afi sebagai murid. Selama 3 tahun akan mengajar semua sihir untuknya. Afi sangat gembira. Sekejap mata 3 bukan udah berlalu. Menghadapi sihir-sihir yang Thai mengajar. Afi sudah bisa melakukan. Dari mulut pacar Hai. Dia mengetahui Thai memiliki buku rahasia sudah hilang sejak lama. Di dalamnya dicatat sihir yang paling berbahaya. Afi segera ketamakan. Diam-diam pergi ke tempat yang Thai melakukan sihir. Tentu saja menemukan sebuah buku rahasia. Namanya berubah penampilan. Sejak lama yang lalu dari Cina. Sihir ini dipelajari oleh 20 tuan. Tapi orang berlatih dipaksa memiliki perseteruan abadi. Dendam banyak sampai. Bahkan mati juga tidak bisa habis. Lagi pula orang berlatih dipaksa berhamil. Untuk dengan mudah mengubahkan ibu dan anak menjadi darah iblis. Sampai saat itu, bisa lewat keluar 3 dunia. Tapi harganya adalah jiwa orang berlatih selama-lamanya tidak bisa bereinkarnasi.
Hanya ada pedang Enhak Pong baru bisa melawan. Afi sangat kecewa. Inilah sihir yang hanya wanita bisa berlatih. Tapi pada saat ini, Tuan Tai tiba-tiba muncul di belakang. Afi melanggar aturan. Bergegas ke tempat dilarang sendiri. Menurut aturan harus membunuh. Tai membaca mantra. Afi segera jatuh ke tanah. Mulutnya muntah serangga menjijikkan. Hai sangat sakit. Dia menggunakan pisau dan mengarahkannya ke lehernya. Mengancam kakaknya berhenti. Pada saat ini Tai berhenti. Tapi, Hai entah. Karena keputusan ini dirinya akan menyesali sampai akhir hidupnya. Sebenarnya Tai tidak ingin Afi belajar cara berubah penampilan. Juga karena mau baik baginya. Karena cara ini terlalu berbahaya. Setiap orang hanya bisa membaca satu kali. Ketika membaca kali kedua, akan dirasuki iblis sampai mati. Sementara Afi menunjukkan takut. Tapi setelah waktu diam-diam, dia memiliki rencana untuk membalas dendam. Dalam waktu tidak ada siapapun tahu. Mengutuk sang bos mafia. Untuk dia membunuh bawahannya sendiri. Lalu menusuk dirinya sendiri di jalan. Sejak itu, Afi menjadi semakin keterlaluan. Dia seperti pembunuh barang yang dipesan sendiri. Hanya perlu ada uang. Bahkan orang yang terkenal di Thailand. Dia juga tidak peduli dan membunuh orang itu. Setelah Tai tahu berita ini, sangat marah. Tuan tidak membedakan keadilan hanya karena uang. Melakukannya bertentangan dengan keinginan asli saya. Tapi pada saat ini wajah Afi tidak ada emosi. Kejeniusannya jauh melampaui orang biasa. Kemajuannya dalam kaum Tuan. Menyadari bahwa sudah lewat Tai sejak lama. Afi terlalu kepolosan. Mengahar murid tentu saja menjaga 3 bagian untuknya. Ada banyak sihir yang Tai tidak mengajar untuknya. Dia sedang mau langsung membunuh Tai. Tak disangka dicegah oleh adik perempuan. Tai menasehati adik menghindari. Afi mengambil kesempatan. Menusuk dari belakang Hai. Sekaligus menusuk lewat keduanya. Pedang ini adalah pedang Enhak Pong. Adalah Afi tanpa berhenti mendapat uang. Dibeli di lelang. Dia tidak peduli sama sekali. Menusuk Tai 1 kali lagi. Tapi dia tidak mau membunuh Hai. Tapi tanpa hati-hati menendang. Membuat tempat ini dibakar. Sejak itu Afi melari ke negeri. Tapi karena luka bakar yang parah, seluruh tubuhnya hancur. Untuk membalas dendam dia harus berubah penampilan. Setelah Hai memecahkan kepompong dan keluar. Pertama-tama doa menemui seorang kaki tangan Afi. Membuat dia tertarik oleh kecantikannya. Sampai keduanya pergi ke kamar kecil. Hai tiba-tiba berubah menjadi orang tanpa wajah. Menggigit dan makan setengah kepala. Selanjutnya Hai berubah wajahnya menjadi pacar Afi dan masuk villa. Mengambil kesempatan dia mandi untuk membunuh. Tapi tak disangka Afi sangat hati-hati. Semua kali membawa patung Buddha di sampingnya. Hai segera dipukuli dan melarikan diri. Hai tidak ada cara yang lain. Hanya melalui darah di kamar mandi. Sampai tempat asam. Lebih 1 tahun ini. Kekuatan Afi semakin meningkat. Dia sudah lupa asam. Melihat Hai tapi tahu itulah manusia atau iblis. Asam juga tidak takut. Dia pernah mencintai Hai. Hanya dilewat oleh temannya. Baru mendengar Hai membutuhkan daging untuk memulihkan. Asam tanpa ragu-ragu. Memotong sebuah dagingnya di dapur. Pada saat ini Afi mau membunuh semuanya. Dia menemukan tempat Hai tinggal. Menyuruh bawahannya membawa patung Buddha. Hai terluka oleh patung Buddha itu. Asam membantu dia. Langsung memecahkan patung Buddha. Tapi saat ini, Hai sudah terluka serius. Afi masih belum ada pedang Enhak Pong. Dia meminta bantuan dari Asam. Membantu dirinya berlatih sihir berubah penampilan yang teratas. Level ini dipelajari oleh kakak Tai. Orang berlatih sihir ini harus mencari seorang benar-benar mencintainya. Sukarela pada saat petugas kamar memberikan nyawanya. Kalau begitu bisa melahirkan 2 iblis.
Juga adalah tidak ada siapapun melawan di dunia. Ketika keduanya sedang melakukan sihir, Afi menculik kakak perempuan Asam. Mau memaksa Hai muncul. Menggunakan pedang Enhak Pong untuk menghancurkan dia. Hai menurut janjian dan sampai. Tapi ketika Afi berniat bertindak, di belakang memiliki cahaya berwarna biru. Roh jahat Sam membunuh. Membuat orang itu segera dibunuh. Sejauh ini, sihir selalu dianggap jahat. Tapi sebenarnya belum seperti begitu. Awalnya sihir tidak dibesarkan baik atau buruk. Hal yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk adalah orang berlatih sihir.